Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang mana setiap hari Senin kita mempelajarinya. Baiklah anak-anak ibu, karena ini hari perdana bagi kita ketika kita belajar dalam bulan Ramadan. Sekarang ibu sapa kamu dulu. Bagaimana kabarnya kamu semua? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Nah sekarang ibu tanya lagi kepada anak-anak ibu, ada anak yang bahagia pada pagi hari ini? Bahagia? Ada anak yang galau pada hari ini? Ada yang galau? Ada yang marah pada hari ini? Tidak. Semuanya bahagia. Alhamdulillah semuanya dalam bahagia. Mudah-mudahan ketika kamu bahagia pada hari ini, kamu sukses menerima pelajaran dengan ibu. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ayo ketua kelas silahkan siapkan kelasnya dahulu, dan setelah itu kita berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas. Sekarang ibu absen terlebih dahulu anak-anak ibu. Siapa yang alfa pada hari ini? Sakit, izin hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kita belajar tentang materinya adalah puasa. Masih ingat? Itu tentang puasa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan mempelajari materi kita pada hari ini diharapkan anak-anak ibu semuanya dapat mengetahui yang pertama pengertian dari puasa tersebut. Yang kedua, anak-anak ibu dapat mengetahui macam-macam puasa. Dan yang ketiga, dengan mempelajari ini semua, kamu dapat mengetahui tentang ketentuan puasa. Dan yang keempat, kamu bisa melafalkan niat puasa dan doa berbuka. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan tujuan ini dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Amin amin ya rabbil alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu tanya kepada anak-anak ibu dulu. Yang pertama, siapa yang tidak mengerti? Siapa yang tidak paham dengan puasa? Tidak paham dengan macam-macam puasa? Tidak paham dengan niat puasa? Tunjuk tangannya nak. Siapa yang tidak paham tadi? Ayo tunjuk tangan. Iya tunjuk tangan silahkan. Silahkan tunjuk tangannya. Ya, itu merupakan kelompok satu. Ya, tunjuk tangan. Nah, kelompok satu yang tidak paham tadi silahkan duduk di sebelah sini. Ya, pindah yang kelompok satu. Ayo cepat nak.
Cepat-cepat nah, ayo pindah kelompok 1. Kita pemetaan kebutuhan belajar. Jadi bagi anak-anak ibu nanti bisa ibu berikan materi yang spesifik lagi untuk anak-anak ibu yang tidak paham tersebut. Ayo kelompok 1 di sini. Udah? Ya berdiri dulu. Ya pindah. Yang kedua, anak-anak ibu yang di kelompok 2 yang paham saja tentang pengertian puasa dan paham tentang macam-macam puasa, tapi tidak paham dia dengan niat puasa. Nah, kelompok 2 di sini. Ayo, ya. Nah, yang kelompok 3, anak-anak ibu yang paham semuanya. Yang paham semuanya kelompok 3 di belakang. Sebelah sini laki-laki dan sebelah sini perempuan. Ya kelompok 2 di sini. Oke. Jangan beribut. Sudah? Kelompok berapa ini? 3 ya. Di belakang apa? Di belakang. Oke. Sudah. Sekarang ibu tanya kelompok 1 mana? Kelompok 1 tunjuk tangan. Iya, ini adalah kelompok 1. Yang kelompok 2 mana nak? Ini kelompok 2. Kelompok 3 mana sayang? Kelompok 3 di belakang. Oke. Nah, kelompok 3 itu gabung situ nak. Kamu kelompok yang belakang kelompok berapa? Tidak, yang belakang. Kelompok 3. Kita berkelompok. Oke, sudah berkelompok nak. Kelompok 1 yang tak paham sama sekali, kelompok 2 yang setengah paham, dan yang kelompok 3 sudah ada pemahaman ke semuanya. Oke anak-anak ibu, karena duduknya sudah berkelompok, sekarang anak-anak ibu silakan duduk dengan rapi, tangan ke bawah. Kita gunakan dengan teknik stop, tangan di bawah. Nah, langkah pertama anak-anak ibu, yang pertama kamu hirup napas kamu dalam-dalam, kemudian keluarkan pelan-pelan. Ayo kita coba. Hirup napas, keluarkan pelan-pelan. 1, 2, 3. Ya, ambil napasnya. Keluarkan pelan-pelan. Ya. Nah, lagi. Tarik napasnya. Keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi. Tarik napasnya. Keluarkan pelan-pelan. Nah, bagaimana rasanya hari ini? Alhamdulillah senang. Sudah bisa menerima materi pelajaran? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai materi kita tentang puasa, ibu tanya dulu, kemarin materi kita apa? Sebelumnya bersikap jujur, dan patuh kepada kedua orang tua. Masih ingat materinya? Masih. Jujur, tidak berbohong. Oke, baiklah anak-anak ibu, pada hari ini anak-anak ibu semuanya kita sudah lakukan apresiasi, kita sudah lakukan teknik stop, dan ibu sudah membagikan kamu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum masuk kepada pembelajaran kita, maka akan ibu kasih LKPD tugas kelompok. Ini adalah lembaran kerja peserta didik. Nanti namanya kamu buat siapa dan kamu isi nanti setelah kamu mengikuti pembelajaran ini. Oke? Ya, kelompok 1. Kelompok 1 kan? Kelompok 2. Isi nanti LKPD-nya kelompok 3. Nanti bergabung ya. Ya. Oke. Kelompok 3 kan? Ya. Baiklah, sebelum mengisinya,
Mari kita simak pembelajaran yang sudah Ibu bentuk dalam video di depan ini. Ayo silahkan lihat videonya. Suara ya. Bahasan kita kali ini adalah puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan shaum secara bahasa berarti mencegah atau menahan diri. Adapun secara istilah, puasa atau shaum artinya berdiri dari segala sesuatu baik makan, minum atau sesuatu yang membatalkannya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, diawali dengannya dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dari lagi terkait dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu senantiasa bertakwa. Macam-macam puasa dibagi menjadi dua macam. Pertama, puasa wajib, dan yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa atau shaum yang wajib dikerjakan bagi umat Islam dan akan mendapatkan pahala ketika dikerjakannya dan mendapatkan dosa ketika meninggalkannya. Puasa wajib yang pertama adalah puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilaksanakan 1 tahun sekali, tepatnya pada bulan Ramadan. Hukum dari menjalankan puasa Ramadan ini adalah doa. Ketika seseorang sedang berhalangan untuk mengerjakannya, maka sudah wajib untuk menggantinya atau mengkodoknya di hari yang baik. Yang kedua adalah puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang dilakukan seseorang untuk mengganti puasa wajib yang telah ditinggalkan karena suatu halangan atau uzur dan telah melewati waktunya. Sebagai contoh, ketika seseorang meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan adanya suatu halangan, sakit, haid atau yang lain, maka orang tersebut mempunyai kewajiban mengganti atau mengkodok puasanya di bulan yang lain sejumlah hari yang ditinggalkannya. Yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dikerjakan karena adanya suatu janji atau nazar yang pernah diucapkan sebelumnya. Contoh adalah ketika kita bercita-cita atau bernazar ketika kita bisa naik kelas dan mendapat peringkat 10 besar, maka akan menjalankan ibadah puasa selama 3 hari berturut-turut. Maka ketika cita-cita kita terwujud, menjalankan ibadah puasa selama 3 hari berturut-turut sudah menjadi sebuah kewajiban. Yang berikutnya adalah puasa kafarah. Puasa kafarah adalah puasa yang wajib dikerjakan dikarenakan seseorang telah melanggar suatu larangan yang telah ditetapkan dalam suatu ibadah tertentu. Hal-hal yang menyebabkan seseorang puasa kafarah: berkumpul dengan istri di siang hari pada bulan Ramadan, yang kedua, melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam ihram seperti memotong kuku, memakai minyak wangi-wangian, mencukur rambut, berkumpul dengan istri, dan lain sebagainya. Membunuh secara tidak sengaja. Melakukan zihar kepada istrinya. Yang berikutnya tidak mampu memenuhi nazar atau melanggar sumpahnya sendiri. Syarat wajib puasa yang pertama berakal sehat, sudah balik atau dewasa, kemudian mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Syarat sahnya puasa beragama Islam, mumayyiz atau bisa membedakan antara baik dan buruk,
selanjutnya mengetahui waktu-waktu berpuasa. Rukun puasa terdiri dari dua hal, yaitu niat berpuasa, kemudian menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama makan dan minum dengan sengaja, menghubungan istri pada siang hari, muntah yang disengaja atau dibuat-buat, hilang akal, hilang ayat atau sakit jiwa, keluarnya darah haid atau nifas bagi wanita, yang berikutnya keluar mani dengan disengaja, dan yang terakhir karena murtad atau keluar dari agama Islam. Orang-orang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang sedang sakit, kemudian musafir, wanita yang sedang hamil atau menyusui, yang berikutnya orang yang umurnya sudah mencapai lanjut usia. Waktu yang menyarankan puasa pada tanggal 1 Syawal, pada Idul Fitri, puasa tanggal 10 Zulhijjah atau pada Idul Adha, dan puasa hari Asri 11, 12, 13 Zulhijjah. Hikmah berpuasa menjadikan seseorang untuk lebih giat dalam berusaha meningkatkan iman dan takwa yang ada pada dirinya serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan sikap solidaritas antar sesama umat manusia seperti kepada anak, fakir dan miskin. Yang ketiga, melatih pribadi seseorang agar lebih bersabar mengendalikan hawa nafsu sesuai kondisi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah. Pertama, puasa Syawal. Puasa Syawal ini berjumlah 6 hari. Untuk pelaksananya adalah dimulai dari tanggal 2 Syawal setelah raya Idul Fitri sampai pada akhir bulan Syawal. Yang kedua adalah puasa Arafah. Puasa Arafah ini dilakukan tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Yang ketiga adalah puasa Senin dan Kamis. Puasa ini disebut dengan puasa Senin Kamis karena pada hari itulah puasa itu dikerjakan. Yang keempat adalah puasa Asyura atau puasa Tasyura. Puasa Asyura ini dikerjakan pada tanggal 10 Muharram. Puasa ini juga merupakan puasa sunnah yang mempunyai keutamaan tersendiri. Puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa setahun telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Sunnah-sunnah dalam berpuasa mengakhirkan sahur, menyegarkan hal-hal yang mengurangi pahala dalam berpuasa. Baik anak ibu sekalian, berarti itu merupakan video pembelajaran kita di mana materi kita adalah tentang puasa, pengertian puasa. Yang kedua, macam-macam puasa, dan yang ketiga adalah niat dan doa ketika kita berbuka puasa. Nah, anak-anak ibu, untuk bisa kamu memahami dalam materi ini, maka ada PowerPoint yang ibu tampilkan nanti. Yang pertama, pengertian dari puasa sunnah. Nah, kita lihat dulu. Pertama,
macam-macam puasa. Berapa macam-macam puasa itu, Nak? 2. Yang pertama apa? Iya, yang kedua? Dah, paham kamu kan? Awas. Paham kan? Jelas? Sudah paham? Lanjut. Yang kedua, niat puasa. Setiap kita melaksanakan ibadah itu ditentukan dengan niat. Jadi harus ada nih niat. Siapa bisa melafazkan niatnya? Ayo, Septi. 1, 2, 3. Iya, jadi setiap mau puasa, ini kan bulan puasa. Kapan kita baca? Boleh mau tidur, boleh akan makan sahur. Kita harus membaca nih niat. Bu, kalau tidak ada niat kita baca bagaimana? Itu bagian dari rukun puasa. Kalau tidak baca niatnya berarti puasa tidak sah. Lanjut, Bu. Iya, yang ketiga pengertian puasa wajib. Lihat, silahkan dilihat. Tadi juga sudah ditampilkan ketika video pembelajaran. Apa itu puasa wajib? Puasa yang diwajibkan apabila kita kerjakan berpahala, ditinggalkan pasti berdosa. Mana dia? Salah satunya pada hari ini adalah puasa pada bulan Ramadan. Lanjut, Bu. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah apa? Puasa yang dikerjakan apabila kita kerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa? Nah, Bima, apa contohnya puasa sunnah, Bima? Iya, puasa pada Senin dan Kamis. Ada lagi nggak yang tahu puasa sunnahnya apa? Puasa Arafah. Betul, anak ibu, lanjut. Nah, ini suasana kita berbuka puasa. Pasti di rumahnya seperti ini kan? Orang tuanya sudah mempersiapkan semuanya makanan. Kita menunggu di meja makan atau di bawah kita duduk bersama. Inilah saat-saat yang kita tunggu ketika kita berbuka puasa. Lanjut. Lanjut. Nih, nampak nih. Ini kamu masa kecil dahulu ya. Bayangkan kamu 5 tahun yang sebelumnya. Di waktu SD ya, Bu. Pasti gini kita nunggu puasa kan? Iya, Nak. Ya. Jangan kamu saya 20 tahun yang lewat, 30 tahun yang lewat seperti itu juga. Mak saya sudah siap semuanya, saya nunggu lagi nih. Nengok harumnya ketika kita berbuka. Ibu begitu juga kan? Iya, sama. Tidak kamu saja, tapi saya juga. Lanjut. Bu, siapa orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa? Apakah masuk kamu nantinya? Anak kecil, orang gila, orang sakit, orang tua, musafir, hamil, menyusui, haid dan nifas. Ada tak kamu di situ? Ada nggak perempuan? Ada yang haid ya? Lanjut, Bu. Nah, ini gimana nih? Gambar apa ini? Nyam, pluk ya. Berarti itu gambar orang yang tidak berpuasa. Nah, kalau orang tidak berpuasa seperti ini enggak dia? Mungkin kamu nggak seperti ini, tapi curi-curi kalau makna ada, ambil minum sedikit, ada enggak? Pasti ada. Lanjut, Bu, ada lagi. Nah, ini bagaimana hukum puasa bagi orang yang hamil? Boleh nggak dia membatalkan puasanya? Boleh. Lanjut. Nah, ini orang tua, mak kamu, cuci kamu, nenek kamu. Bagaimana hukumnya? Kalau dia tidak mampu lagi, kalau dia memang sakit, maka bagi dia hanya membayar fidyah. Boleh dia tidak puasa? Boleh. Nah, anak-anak sekalian, demikian materi kita. Slide yang telah Ibu tampilkan untuk menambah pemahaman materi kamu. Sekarang sesuai dengan kelompok anak-anak Ibu tadi, silahkan dikerjakan secara bersama. Nah, jadi seperti ini, Nak. Kamu menghadap ke sini. Nampak. Ada pensil, buka. Nah, ini menghadap ke sini. Jalan pula benar sih. Ya, Nak, ada belakang ya. Itu kasih waktu 5 menit.
Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Saya ulang ya. Dan silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sini Nah, mati, sini Ibu. mati. Ayo nak, kita kerjakan lagi nak bersama-sama. Ya, ini namanya. Ya, buat dulu. Apa yang puasa wajib? Apa dari puasa wajib? Ya, yang lain dari masukan. Puasa wajib adalah Dah buat ya. Itu puasa wajib.